Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat datang di Vihara Samakidam dalam puja bakti minggu pagi ini. Sebelumnya terimalah salam kami dalam Dhamma, Soti Hotu Namo Buddhaya. Sebelum puja bakti ini kita mulai, dimohon kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sedama untuk menonaktifkan atau men-silent handphone dan alat komunikasi lainnya. Mari kita bertumpu lutut dan bersikap anjali. Mari kita memulai puja bakti pada hari ini dengan membacakan Parita Namakara Patah. Arahat Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamamha komayang Bhagawantang sarananggata yo no Bhagawasata yasa camayang Bhagavato Dhammang rocema imehi sakarehitang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru junjungan kita. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa, Dhamma sejati, serta Sangga para siswa. Silakan duduk bersila. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubabagana Makarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna.
Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang tisaranagamana patang karomase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada patang karomase Panatipata Weramani sikapadang samadhyami Adinana Weramani sikapadang samadhyami kame sumicacara weramani sikapadang samadhyami musawada weramani sikapadang samadhyami surameraya majapamadarthana weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari segala minuman keras dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddha Nusatinayang karomase Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho Wijacarana sampano sugato lokawidu Anutaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusana Buddho Bhagawati. Demikianlah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya,
sempurna menempuh sang jalan ke nibbana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar bangun, yang patut dimuliakan. Handamayang Damanusatinayang Karomase Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang weditabo Winyuhi ti. Dhamma Sang Bhagawa telah sempurna dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawakasangho Ujupatipano Bhagavato Sawakasangho Nyayapatipano Bhagavato Sawakasangho Samicipatipano Bhagavato Sawakasangho Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawakasangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjalikaraniyo Anutarang Punyakhetang Lokasati. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bhagawa, patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Handamayang Saca Kirya Gatayo Banamase Nati me saranang anyang Budo me saranang warang Etena saca wajena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Damo me saranang warang Etena saca wajena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena
sacawajena sotite hotu sabada. Tiada pelindungan lain bagiku, Sang Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan peretaan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan peretaan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku, Sanggalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan peretaan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Handamayang karania meta sutang banamase karania mata kusalena yantang santang padang abisa meca sako ujuca suhujuca suwaco casa mudu anatimani santu sakoca subaroca apakicoca salaukauti santindriyoca nipakoca apagabo kulesu ananugido naca kudang sama care kinci yena winyu pare upawadeyung sukhino wakhemino hontu sabe sata bawantu sukhitata yekeci pana butati tasawa tawarawa anawasesa digawaye mahantawa majima rasaka anukatula ditawaye ca adita ye ca dure wasanti awidure utawa sambawe siwa sabe sata bawantu sukhitata na paro parang nikubeta nati manyetha kata cinang kinci biarosana patigasanya nanya manyasa duka micea matayata niyang putang ayusa eka puta manurake ewampi sababutesu manasambawaye aparimanang metanca sabalokasming manasambawaye aparimanang udang adoca tirianca asam badang awerang asapatang titancarang nisinowa sayanowa yawatasa wigatamido etang sating aditeya
Brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagama silawadasa sampano kamesu wineya gedang nahi jatu gabaseang punya retiti. Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, ia harus mampu jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disokong atau dilayani, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia, makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas, kasih sayangnya ke segenap alam semesta. Dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci, dan permusuhan, selagi berdiri, berjalan, atau duduk, atau berbaring selagi tiada lelap. Ia tekun mengembangkan kesadaran ini, yang dikatakan berdiam dalam Brahma, tidak berpegang pada pandangan salah tentang aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indera, ia tak akan lahir dalam rahim manapun juga. Handamayang abinha pacawe kana patang banamase jaradamomhi jarang anatito biadidamomhi biading anatito maranadamomhi maranang anatito sabehime piyehi manapehi nanabawo winabawo kama sakomhi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadayado bawisami ewang amhehi abinhang pacawe kitabang. Wajar aku akan menderita usia tua. Aku belum mengatasi usia tua. Wajar aku menderita sakit. Aku belum mengatasi penyakit. Wajar aku akan menderita kematian. Aku belum mengatasi kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri.
lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun karma yang kuperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah ini seringkali direnungkan. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Ahang Sukito Homi Niduko Homi Awero Homi Abhyapacho Homi Anigo Homi Suki atanang pariharami Sabe sata sukita hontu Niduka hontu Awera hontu Abya paja hontu Aniga hontu Suki atanang pariharantu Sabe sata duka pamucantu Sabe sata malada sampatito wigacantu Sabe sata kamasaka kamadayada Kama yoni, kama bandu, kama patisarana, yang kamang karisanti, kalyanang wa papakang wa, asadayada bawisanti. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Setelah membacakan parita-parita suci, mari kita melakukan meditasi dengan objek metta bawana untuk mengembangkan perasaan cinta kasih kepada semua makhluk. Duduklah dengan rileks, mata dipejamkan. Ucapkan di dalam hati, semoga saya bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga saya bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Ucapkan secara berulang-ulang sampai meditasi kita akhiri. Meditasi kita mulai.
Awera Sukajiwino. Semoga semua makhluk bebas dari kebencian, senantiasa hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Selanjutnya, Dhamma Desana pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Sandi. Kepada Bapak Sandi kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nama budaya. Bagaimana hari ini? Luar biasa ya. Sebelumnya saya perlu menjelaskan dulu bahwa saya tadi menolak kursi. Kenapa? Karena kalau saya duduk ganjel perut. Ini ya bawa tas pinggang selamanya nih nempel, nggak bisa dicopot. Kalau bisa dicopot saya pengen copot juga gitu ya. Jadi izinkan saya berdiri di sini selama menyampaikan apa yang saya pikirkan gitu ya. Sebab kalau saya bilang ini pelajaran, mohon maaf, ini bukan kelas. Tapi ini adalah sharing dharma. Sharing adalah berbagi. Saya yang muda tentu ingin berbagi kepada para senior di sini. Ya, mama papa izinkan saya bicara gitu ya. Kalau dibilang pengalaman saya tentu dibandingkan para senior di sini makan garam, tentu Anda lebih banyak makan garamnya daripada saya makan nasi gitu ya. Maka saya, ini hanya apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, dan apa yang saya lakukan sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Baik, kalau kita lihat judulnya, kenapa sih saya pilih judul ini? Bahagia itu pilihan. Happy is a choice. Bahagia itu pilihan. Kenapa bisa saya bilang pilihan? Padahal orang-orang bilang kalau bahagia itu sederhana. Kenapa saya bilangnya pilihan? Why? Kenapa? Ya, kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini Anda bahagia? Apa yang membuat Anda bahagia hari ini? Nah nih, saya senang nih kalau saya berdiri di depan Anda semua nih, saya senangnya langsung turun bertanya gitu ya. Izin saya mau tanya nih sama Koko nih. Kok, apa yang membuat Anda bahagia hari ini? Berkumpul sama keluarga untuk ke wihara sama-sama. Keren, tepuk tangan dok. Wah mantap, saya mau ke belakang nih. Saya mau tanya sama yang muda nih. Wah, saya senang berkeliling begini ya. Nah nih sama dedeknya nih. Apa yang membuat kamu hari ini bahagia? Oke, katanya dia bisik-bisik sama saya. Katanya yang membuat saya bahagia hari ini bisa datang ke wihara juga. Wah luar biasa ya. Tepuk tangan juga dong. Wah luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Baik, hari ini ya tentu kita pasti ingin bahagia. Datang jauh-jauh ke tempat wisata, tujuannya mencari kebahagiaan. Bahasa kerennya apa yang lagi tren sekarang? Healing. Katanya kalau suntik katanya, lu mah kurang healing dong, gitu dong. Pergilah ke puncak, ngebelain macet. Ya udahlah, anggap aja ini healing. Latihan kesabaran, Omi Tofo katanya. Padahal macet.
Macetnya bisa 12 jam, ya udahlah healing katanya. Kok healing begitu ya? Apakah begitu? Ya. Terus kemudian ada yang bilang gini, bahagia itu sederhana, benar nggak? Tanya dulu lah sama mami. Mam, benar nggak bahagia itu sederhana? Oke, terima kasih. Saya biasa manggil mam ya, karena anak saya kalau di sekolah manggilnya mam. Ya, semua yang perempuan dipanggil mam, semua yang laki-laki dipanggil daddy gitu ya. Wah, keren. Ya, itu anak saya di belakang ya. Yang pakai baju kuning lagi videoin saya. Ya, itu anak saya. Anak yang pertama, anak yang kedua masih di rumah, masih bayi umur 29 hari gitu ya. Bahagia itu sederhana, bener nggak? Tergantung nih. Pertanyaannya ada dua. Apakah kata sederhana menurut Anda sama dengan saya? Lalu yang kedua, kalau sederhana itu menurut Anda sederhana, apakah cocok dengan saya? Belum tentu. Kita lihat nih. Ini. Kalau menurut Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kira-kira siapa yang lebih bahagia? Satunya makan di restoran dengan makanan yang disajikan senilai 609.000, ataukah yang kedua? Seorang bapak duduk sembarangan, ya dia adalah operator mesin ini, ya ini ada lokasinya di Bantar Gebang, lalu dia makan, nggak tahu tangannya udah cuci belum ya, yang jelas dia lapar dia makan. Makannya nasi beli di warteg 15.000. Kalau menurut Anda, mana yang lebih bahagia? Suatu hari saya pernah pergi liputan, waktu saya dulu adalah reporter Daai TV, ya is long time ago, tahun 2008 saya bekerja di Daai TV. Ujian pertama kami adalah kami harus pergi ke Bantar Gebang, liputan di sana. Lalu ada seorang ibu, ini kan bapak-bapak ya, kalau saya ketemunya ibu-ibu. Ketika kami lagi naik ke puncak bukit, tempat gunungan sampah, lalu di sana kebetulan lagi makan siang, bukan lagi sarapan. Ya, jangan cerita di sini lah ya, saya skip aja ya ceritanya. Yang jelas dia menawarkan saya makan. Terus saya bilang, ibu makannya begini? Iya. Nasi hanya nasi putih dengan tempe. Kalau menurut kita, nah makanan seperti itu, makanan sederhana seperti itu, kira-kira bahagia enggak? Belum tentu. Apa yang menurut kita bahagia, bagi orang lain adalah nikmat. Maka dari itu, kalau dibilang bahagia itu sederhana, sederhananya seperti apa gitu ya. Jadi apa yang kita bilang, wah apakah makan enak, pasti bahagia? Belum tentu juga. Makanya saya judulnya adalah bahagia itu pilihan. Gitu ya. Nah, terus kita lanjutkan nih. Orang bilang, kalau saya punya mobil mewah, barulah saya akan bahagia. Padahal mobilnya udah edisi terbaru. Ini edisi terbaru 2022. Ini edisi terbaru ya. Ini paling baru setelah satu lagi. Ya saya nggak sebut ya karena saya nggak di endorse. Kalau saya di endorse saya sebut. Ini hanya contoh ya, mohon maaf ya. Jangan ada yang salah paham. Tolong ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Mobilnya edisi terbaru. Lalu lebih bahagia mana saat kita menggunakan motor? Dulu waktu kita naik motor pengen mobil. Sudah punya mobil pengen helikopter. Punya helikopter, pengen nanti jet pribadi katanya. Oh lama-lama dia pengen ambil bulan seperti Despicable Me katanya. Kalau punya bulan sendiri kan enak. Terus kapan bahagianya? Bahagianya kapan? Ya, maka dari itu, terus ada lagi orang yang lain bilang, kalau saya punya istana, saya baru bahagia katanya. Wah, terus padahal rumahnya udah di kawasan elit. Lantainya 3. Wah, tapi dia belum bahagia juga. Kenapa? Karena dia belum punya istana. Ya.
Coba bayangin, lebih bahagia mana dengan orang yang tidak punya rumah? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bisa bernafas, bisa menghirup napas masih dalam keadaan sehat. Tensi kolesterol masih normal, gula darah juga masih normal, itu namanya sebuah kebahagiaan. Masih bisa merasakan dinginnya AC di ruangan ini adalah sebuah kebahagiaan. Rasanya sulit kalau kita selalu membandingkan diri dengan orang-orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu seorang yang mulia Bante berkata bahwa saat kita mencari kebahagiaan, pencarian akan menjadi masalah. Kita selalu kurang dan kurang terus. Menurut Anda bahagia? Menurut saya belum. Maka saya ingin menjadi bahagia seperti Anda. Terus titik bahagianya di mana? Hidup saya sekarang sudah bahagia. Kenapa? Sang Tian Cui Hao Te Ampai. Bahasa Mandarinnya gitu. Tuhan sudah mengaturkan yang terbaik. Kenapa? Karena saya dikasih anak perempuan. Jadi sepasang, yang laki di belakang, yang perempuan di rumah. Bedanya pas lagi 8 tahun. Luar biasa. Kalau dalam Chinese kan 8 tahun angka yang baik. Saya juga sama istri saya beda 8 tahun. Anak saya yang pertama sama yang kedua beda 8 tahun juga. Ya berarti apa yang saya harapkan itu sudah cukup buat saya. Dan itu sudah cukup membahagiakan saya. Tinggal bagaimana caranya saya bisa bersama-sama dengan kedua anak saya itu. Nah, jadi kalau itu berhentilah berusaha untuk bahagia. Nah ini nih. Jadi bahagia itu nggak usah dicari. Bahagia itu dirasakan, dinikmatin gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya, apa yang membuat orang tidak bahagia? Nih saya tanya lagi nih. Permisi, saya mau nanya. Apa yang membuat Anda tidak bahagia? Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Oh iya, kurang bersyukur. Spesifik? Masih bandingin sama orang lain. Masih bandingin sama orang lain. Dia naik KZR, dia naik apa namanya? Thank you ya. Dia naik motor Kawasaki, wah saya juga mau katanya. Padahal motornya udah bagus. Ya. Ada 5 yang membuat kita tidak bahagia. Mau tahu? Nih, saya kasih tahu. Iya. 1, terlalu banyak paksaan. Seneng gak dipaksa? Datang ke wihara, banguninnya ekstrim. Wah, bangun, ditendang. Wah, datang ke wihara. Udah lagi anak-anak tidur, aduh, wihara lagi pagi-pagi. Sulit. Dipaksa, bahagia gak? Enggak. Terus kalau kita pribadi sama alam kira-kira dipaksa juga gak sama keadaan? Saya merasakannya juga ya, Mommy and Daddy. Gini, saudara punya mobil, mau gak mau kita harus punya juga. Apalagi saudara saya non jauh di sana di Tangerang, rumah saya di Bekasi. Kan gak mungkin kalau ada acara keluarga saya harus ke Tangerang dulu. Mau gak mau saya harus cari uang untuk beli mobil. Gitu ya. Mau gak mau. Itu namanya saya dipaksa oleh keadaan. Bahagia tidak? Apakah kita pernah merasakannya? Ada hal-hal yang perlu kita paksakan. Misalnya kalau bekerja lelah, ya yuk bangun, semangat. Ya kayak saya ngajar ada 5 kelas, berderet Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Sehari bisa 2-3 kelas. Online sih, cuman kan nyiapin materinya cukup lelah ya, karena selalu berpikir, wah, tapi nggak apa-apa, semangat, ayo semangat. Ya, mungkin kalau Mami and Daddy di sini punya toko atau punya perusahaan, pasti lebih semangat. Itu harus dipaksa seperti itu. Maksudnya dipaksa yang tidak membuat bahagia adalah kalau kita tidak senang tapi kita melakukannya, nah itu tidak bahagia. Apalagi terlalu banyak paksaan. Akhirnya lelah sendiri jiwanya.
Nah yang kedua terlalu banyak larangan. Sono nggak boleh, no. Sono nggak boleh, no. Temenan sama dia nggak boleh, pergi jauh-jauh nggak boleh. Wah sulit, nanti anaknya frustasi. Kalau saya pribadi begini, sama Koko, saya manggil anak saya yang pertama Koko, saya begini. Saya bilang sama dia begini, ada dua ya, selama itu tidak mengganggu prinsip, go ahead, papa nggak marah. Tapi kalau Anda sudah masuk atau sudah mengganggu prinsip, saya marah, saya tegur. Larangannya begitu aja. Gimana apa Ko Sandi supaya saya nggak mudeng nih, begini. Kalau yang namanya prinsip, kalau saat sekolah belajar nomor 1. Hal yang lain bodo amat, gak mau tahu papa. Pokoknya kamu pulang sekolah, makan, istirahat, kerjain PR dulu. Lalu belajar sebentar. Setelahnya terserah kamu mau ngapain. Bebas. Terus kalau lagi ujian umum, ulangan umum, akhir semester atau akhir apa segala macam itu, tengah semester atau akhir semester, kamu belajar. Gak boleh pegang handphone sama sekali. Itu prinsip. Taruh handphonenya, gak boleh. Ya, nggak usah disita, nggak usah disita. Kalau disita namanya paksaan. Kita memaksa dia belajar, tapi kita bilang ini prinsip, ya. Handphonenya taruh, belajar. Tapi kalau liburan, seperti sekarang nih liburan, dia mau jungkir balik, diemin. Dia mau nonton apa, bodo amat. Kita walaupun dia nonton yang kita benci, kita tutup kuping. Kalau saya begitu. Sehingga apa? Dia ada balancing antara punish and reward. Kapan dia harus serius, kapan dia harus disiplin, kapan dia boleh main-main bebas. Saya selalu terapkan seperti itu, sehingga anak akan mengerti sendiri kapan waktunya serius, kapan waktunya bercanda. Kami beda agama, saya adalah Buddha, istri saya adalah Katolik. Anak saya Katolik, sering ikut ke gereja. Ketika tadi saya ajak kemari, saya bilang, ini adalah rumah papa, saya bilang begitu. This is my hometown, saya bilang. Ya, perlakukan wihara seperti Anda pergi ke gereja, karena dia sering ke gereja juga sama maminya. Tadi saya culik dia kemari, biar dia kenal wihara gitu ya. Nah nanti urusan dia memilih Buddha atau Kristen, bodo amat kan, terserah dia kan. Itu hak dia kan. Tapi minimal dia mengerti, oh kalau di Buddha begini gitu ya. Kalau di wihara begini, kalau di gereja seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu dia mengerti, oh kalau di gereja begini. Kalau di tempat ibadah yang lain begini. Sehingga dia bisa mengerti sendiri tanpa perlu saya larang. Saya nggak perlu lagi ngomel-ngomel dia. Pokoknya nanti lu ke wihara diem lu ya. Nggak boleh macem-macem. Nggak perlu. Karena kalau saya larang begitu nanti dia stres. Kalau dia stres mau nggak ke wihara lagi? Gak mau. Sesuatu yang terlalu banyak larangan akan membuat orang lain jenuh untuk datang ke sana. Benar nggak? Misalnya kayak Borobudur ditutup, gak boleh naik, dilarang ke atas. Mau lagi nggak balik Borobudur? Oh gak lah, ngapain? Adalah orang kita mau ke Borobudur mau pegang arcanya kan, yang di paling atas kan. Terus gak boleh naik, terus ngapain saya bayar ke sono? Banyak larangan membuat orang lain pergi dari situ. Semakin banyak larangan yang melingkari seseorang akan membuat kebahagiaan tidak ada dalam dirinya, lalu dia akan pergi dari kita. Kenapa? Karena Anda bosenin. Anda gak asik. Datang ngobrol sama Anda, gak boleh ini. Duduk silang gak boleh. Ngupil gak boleh. Garuk-garuk kepala gak sopan. Lah terus gimana? Terus sama lu duduk aja gitu. Bengong. Gini gak boleh. Gini gak boleh. Gini gak boleh. Gini gak boleh. Nyaman gak sih begitu? Bahagia gak sih sama orang kayak gitu? Saya sih enggak.
saya tinggalin orang kayak gitu. Benar. Itu membuat kita tidak bahagia. Kenapa? Karena hubungan dengan orang lain adalah hubungan yang membahagiakan. Bagaimana caranya saya bisa hidup dengan Anda? Saya merasa lebih bahagia daripada saya tidak sama Anda. Kalau saya begitu. Ya. Oke, makanya bahagia itu pilihan. Yang ketiga adalah begini. Terlalu banyak pilih keinginan. Wah, suatu hari datang seorang mahasiswa datang ke saya di kantin. Saya biasa kalau habis ngajar itu, saya biasa nongkrongnya di kantin. Ya. Saya ngopi, saya ngobrol, saya baca di kantin. Kenapa? Karena lebih nyaman di kantin. Saya kalau di ruangan gitu, saya soalnya orangnya malas basa-basi gitu ya. Jadi kalau di ruangan ketemu orang lain kan harus basa-basi lah segala macam. Jadi saya lebih baik memilih ke kantin gitu. Dengerin curhat dari orang, banyak curhat. Terus salah satunya datang ke saya. Dia bilang gini, Pak Sandi, iya kenapa? Ada yang bisa dibanting? Bukan dibantu maksudnya. Ya Pak, saya mau curhat. Iya boleh ngomong aja, apa mau curhatnya? Ya gini, Pak, saya tuh pengen jadi penyanyi. Wah, saya pengen jadi pemusik. Tapi saya juga senang sama dunia kaligrafi. Saya juga senang motret. Saya bisa main musik loh Pak. Saya hitungin. 1, 2, 3, 4. Jadi dia ngomong kita ngitung. Pengennya apa? Terus dia berhenti. Pak lu ngapain? Ngitung. Ngitung apaan? Itu tadi lu pengennya apa? Banyak bener. Ayo coba ulangin. Fotografi. Apa? Sampai lupa gua. Saya ngomong gitu. Banyak bener. Kuliah semester berapa? Sekarang sih 8 Pak. Hah? Gak salah loh. Udah lulus? Belum. Masih ngulang 2 mata kuliah. Mau lulus kapan? Ya insya Allah Pak tahun depan. Hah? Tahun depan? Gini deh. Itu keinginan lo, taruh dulu. Kamu lulus dulu sekarang. Baru nanti keinginanmu akan tercapai semuanya ketika kamu lulus. Simple toh. Bapak Ibu yang terhormat, namanya keinginan adalah harapan. Harapan adalah bola besi yang mengikat kaki kita. Yuk kita samakan, kita masukkan ke ranah motivasi katanya. Wah, saya mau jadi motivator dulu ya 5 menit ya gini. Banyak orang berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Wah, ya kan? Numpang tanya ada tangga nggak ke langitnya? Terus mau gantunginnya pakai apa? Terbang, Superman, gitu. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, ada tangganya enggak? Gini loh Bapak Ibu, keinginan yes boleh kita punya. Keinginan adalah dream. Life begin from dreams. Hidup dimulai dari mimpi. Tapi ingat, keinginan yang tidak sesuai dengan realitas akan mengganggu jiwa kita. Saya pengen jadi presiden, boleh enggak? Boleh. Masuk akal enggak? Masuk. Iya, perjalanan menuju presiden derita enggak? Wah, Bapak jadi pesimis. Loh, kita logis aja, logis. Tentu papi mami di sini ketika membangun usaha kan mulainya dari kecil ya. Dari sedikit dulu ya. Modal sedikit, digulung lagi, lama-lama jadi raksasa. Bener nggak? Punya pabrik mesin 10. Iya kan? Apakah langsung beli mesin 10? Keinginan yang terlalu dipaksakan dan tidak realistis akan membuat jiwa kita terganggu.
Bahagia nggak begitu? Tidak bahagia. Boleh, punya keinginan tinggi boleh. Tapi yuk sama-sama kita sesuaikan lagi dengan lingkungan kita. Jangan terlalu memaksakan diri untuk hal-hal yang tidak perlu dipaksakan. Kalau hal-hal terlalu banyak kita paksakan, akhirnya nanti terlalu banyak paksaan. Terlalu banyak paksaan tidak membuat kita bahagia. Yang namanya Mission Impossible itu hanya ada di TV, hanya ada di film. Itu pun semua disetting. Di dunia nyata ada nggak Mission Impossible? 1:100 juta orang. Gitu ya. Jadi mami and papi, saudara-saudari, koko cici semua, saya hadir ke sini adalah untuk bersama-sama membuat hidup Anda lebih bahagia. Bukan untuk menyangkal apa keyakinan Anda. Gitu ya. Jadi ayo sama-sama kita bahagia. Kebahagiaan itu indah kok. Ya, oke. Yuk kita lanjutkan. Nah ini. Ini rumus yang paling saya suka. Ini salah satunya juga nih. Ya, rumus fisika kayak gini nih. P sama dengan F per A. Ini guru saya nih yang ngajarin. Ya, namanya Bapak Tung Desem Waringin. Halo Pak Tung. Katanya tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Artinya kalau banyak gaya dalam hidup kita, membuat hidup kita semakin banyak tekanan. Ya, bener juga kita lihat nih. Ya, gayanya luas penampang. Kalau luas penampangnya besar, tekanannya kecil. Tapi kalau luas penampangnya kecil, jangan banyak gaya. Nanti hasilnya besar nih, capek. 10 banding 1, 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 keinginan, tapi gajinya cuma 1 juta, capek gak? Capek, kalau capek namanya hidup tertekan, lama-lama lelah. Kalau udah lelah, mau hidup lagi gak? Gak mau hidup lagi, lama-lama ya sudah beli tali aja 2.000 di warung, terus digantungin deh, cari pilar yang paling kuat dia gantung diri, menyudahi hidup. Kenapa? Karena ya gitu, gayanya banyak, duitnya dadu. Oke, nah terus kemudian banyak tanya, ini juga nih. Seorang teman datang ke saya, bro, oh enggak, salah. Terbalik, maaf. Saya datang ke seorang teman menawarkan usaha. Karena saya di rumah ada namanya studio replika. Jadi kami bikin konten-konten kayak begitu. Ya bikin konten-konten kreatif kayak gitu, studio replika. Lalu saya menawarkan kepada seorang teman. Terus bukannya kita ngobrol, malah dia sibuk bertanya. Bro, lu sama siapa aja? Modal lu berapa? Dalam hati saya, perasaan saya datang ke sini mau ngajak kerjasama kok jadi diinterogasi ya. Ya udah saya jawabin satu-satu. Kita kan mau bermitra ya, bermitra usaha ya. Kok saya kayak diinterogasi ya? Kesannya saya korupsi, triliunan rupiah. Terus saya diinterogasi. Sebel gak ketemu orang kayak gitu? Sebel ya. Kan kita mau ngajak kita join ya, tapi jangan banyak tanya. Gini, Pak kalau nggak tanya kan nggak waspada namanya. Waspada sama banyak tanya itu beda. Kalau waspada itu begini, waspada itu dilihat, dipikir, dirasakan. Itu namanya waspada. Tapi kalau curiga enggak, curiga itu adalah begini, dilihat, berpikir, yang tadinya lurus, diputar sama dia, set ke belakang. Kemungkinan buruknya. Terus dia ngomong gini, Cik kita ngomong pahit dulu ya. Kalau misalnya begini gimana? Kalau misalnya begitu gimana? Maaf nih ya, kita ngomong pahit dulu nih. Kan baru pertama ya.
Kalau memang Anda nggak percaya dengan orang itu, ya sudah, tolak aja, tidak usah ketemu, benar nggak? Ya kan nanti kan kesannya kan Anda tidak percaya, lalu Anda curiga sama dia, gitu ya. Akhirnya Anda juga tidak bahagia, terlalu banyak bertanya. Hidupnya jadi terkekang. Oke, next, selanjutnya. Terlalu banyak pilihan. Ini biasanya cowok-cowok nih. Ini koko yang pakai baju garis-garis kotak-kotak. Punya pacar belum? Maaf ya saya nanya dari sini ya. Sudah punya pacar belum? Belum. Kenapa? Enggak boleh sama papa. Enggak boleh sama mama. Belum tertarik aja kok. Iya. Oke, enggak apa-apa. Iya. Jadi saya dulu orangnya pemilih. Sampai jidat saya botak. Rontok. Terlalu banyak pilihan. Membuat saya tidak bahagia. Akhirnya ketika saya, ya udahlah, guru kasih saya jodoh terbaik, akhirnya dapat istri saya sekarang. Puji Tuhan dia baik, walaupun kami berbeda agama. Itu ya. Apalagi pilihannya seperti ini. Waduh, sulit. Ini, ya. Semuanya cakep, semuanya baik, semuanya kaya. Aduh sulit. Mami kalau dapat menantu kayak begini mau Mami? Biaya perawatannya nggak cukup 50 juta Mami sebulan. Cakep-cakep, udah jangan banyak-banyak. Nanti papinya sama Mami berantem. Nah kelima unsur tadi yang membuat kita tidak bahagia, lalu sama-sama semua terakumulasi lama-lama. Like this. Pernahkah Anda mengalami seperti ini? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Ya, ini memang sengaja saya ambil gambar yang paling ekstrim supaya teman-teman bisa memahaminya ya. Ini. Oke. Yuk sekarang gini. Stres akhirnya menimbulkan toksik. Toksik apa? Bapak Ibu, Papi Mami? Toksik adalah racun. Apa racunnya? Yuk kita lihat sama-sama. Pertama, mudah bosan. Karena sudah lama di rumah, sudah lama terkekang, gak boleh kesini ke situ, akhirnya mudah bosan. Bosan. Lama-lama kalau sehari, 2 hari, 3 hari, bosan, lama-lama jadi terbiasa mudah bosan. Mudah bosan, selain karena banyak larangan, banyak paksaan dan segala macam yang tadi tidak, hal-hal yang membuat tidak bahagia, itu kenapa? Karena pertama dia iri hati sama orang juga mudah bosan nanti. Ya. Misalnya orang lain punya A, dia nggak punya, akhirnya bosan. Akhirnya iri hati, bosan. Ada yang lebih cakep, gak bagus ini barangnya. Kayak begitu. Akhirnya mudah bosan. Terus yang kedua adalah nih, selalu bertentangan. Kalau selalu bertentangan apa yo penyebabnya? Kenapa orang selalu bertentangan? Kenapa sih kita selalu dibantah sama anak-anak kita? Koko juga sering pernah bantah saya. Makanya saya tahu. Kenapa kita tidak pernah harmonis sama keluarga kita? Apa yang menyebabkan orang itu selalu bertentangan sama kita? Sehingga membuat kita tidak bahagia dalam hidup. Gini, Papi Mami, saudara-saudari sekalian, gini ya. Yang membuat orang lain itu selalu bertentangan sama kita karena mereka tidak nyaman berada di dekat kita. Karena kita membuatnya tidak nyaman, maka pikirannya jadi melayang. Untuk mendistraksinya, maka dia selalu mencari lawannya dari apa yang kita bilang. Sebagai pelampiasan ketidaknyamanannya bagi kita. Kalau dia merasa nyaman dengan kita, dia akan menuruti semua perkataan kita.
Intinya adalah kalau Anda tidak mau dilawan sama orang, buatlah diri Anda menjadi nyaman di dekat orang lain. Atau orang lain nyaman di dekat Anda. Maka nanti semua kata-kata Anda akan didengar orang itu. Itu yang disebut sebagai karisma. Ketika orang mempunyai karismanya yang tinggi, semua akan nurutkan sama dia. Hei, kamu begini. Siap, oke. Kalau yang perempuan, iya mami, iya, oke. Dikerjain bener. Kenapa? Karena dia membuat anaknya nyaman. Saya sih begitu, saya ngerasa. Ya. Makanya saya selalu bersikap adil dengan anak saya. Saya selalu bersikap adil. Ada panis, yes pasti ada panis. Tapi saya harus kasih reward. Itu harus berjalan. Kalau hanya panis melulu, hukuman terus. Lama-lama dia akan give up. Dia akan malas dekat papa. Papa terlalu galak. Tapi kalau kita kasih hadiah terus, lama-lama dia jadi laki-laki manja. Beraninya salah. Tapi ketika panis dan rewardnya berjalan dengan baik, secara adil dan merata, maka dia juga bisa, oh iya begini, oh iya begitu. Sehingga nyaman, kalau nyaman dia akan menurut saya. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini berprasangka buruk. Ada nggak yang mudah berprasangka buruk? Capek nggak sih kalau berprasangka buruk sama orang? Kalau udah tahu itu buruk ya jangan diikutin papi. Kalau udah itu tahu buruk jangan di join dong mami. Kayak saham sampai ditipu miliaran rupiah. Kan sebelumnya kan kita pakai logika ya. Ini segini, untungnya segini, balik modalnya segini, kan bisa dipikirin ya. Jangan ikut aja buruan ikut, ayo om, nih bagus nih om. Keuntungannya besar om, tante ayo dong tante. Ikut, habis itu bodong. Ini. Ya, akhirnya itu nyalain semua orang. Ya. Terus akhirnya fobia, ketemu orang, nanti dia mau jahatin gua. Ketemu dia, jangan, nanti dia bohongin gua. Orang ngomong apa? Nanti dia mau ngambil harta gua. Akhirnya anaknya punya pacar, ditanyain, papa kamu kerja apa? Pengangguran. Gak usah, putus sama dia. Putus, gak boleh. Nanti dia akan ngambil harta kita semua. Udah jangan diterusin, nanti saya curhat gitu ya. Itu pengalaman masa lalu saya. Oke, terus selanjutnya ini keras kepala. Wah, kepalanya batu. Jadi kalau batu kali dipukul, batunya yang pecah bukan kepalanya gitu ya. Ini juga ya toksik ya. Dikasih tahu ngelawan, ngengkel, tapi salah. Kan lucu ya. Kalau kita bener nih, kalau dikasih tahu kita ngelawan, tapi bener hasilnya. Lebih benar kita, itu baru keren. Keras kepala tapi keren. Tapi ini enggak, udah keras kepala, ngeyel, dikasih tahu nggak mau, tapi salah hasilnya. Kan nyebelin ya. Pengen dihukum anak sendiri ya kan? Sulit. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Nih, ini toksik juga nih, racun. Yang terakhir adalah komplain, gampang mengeluh, dikit-dikit mengeluh, Wah, kagak bahagia gitu. Ada seorang mahasiswa datang ke saya, Pak, sini Pak. Saya diajak sama mahasiswanya, Pak, sini Pak, duduk dulu Pak, Bapak duduk. Katanya, ya oke duduk ya duduk. Duh, kenapa Dek? Saya panggil mahasiswa saya Dede ya. Dek, kenapa Dek? Ya gini Pak. Jadi saya tuh udah semester 8 Pak. Terus? Saya gak punya duit buat nerusin kuliah. Wah sayang banget saya bilang. Kenapa begitu? Ya gimana Pak, orang tua saya baru di PHK Pak. Terus? Ya gimana Pak?
saya harus apa ya Pak? Kalau menurut Bapak gimana ya? Ya kerjalah, ngamen kek, apa kek. Waduh, saya malu Pak. Gitu. Oke, ya udah. Itu hari pertama. Hari kedua sama juga Pak, duduk Pak, sini Pak. Ya. Waduh gimana Pak? Ibu saya sakit lagi Pak. Gimana ya Pak? Duit saya habis terus Pak. Ya udah hari yang ketiga. Pak, pacar saya minta beliin motor Pak. Matilah saya Pak. Gimana Pak? Taunya hidupnya apa? Kalau punya duit dikit, mabok-mabokan. Kalau punya duit dikit, judi bola. Kalau punya duit dikit, traktir semua orang. Berarti itu namanya komplainer. Dia mengkomplain sesuatu yang tidak perlu dikomplain. Capek nggak ngadepin orang kayak gitu? Waduh lelah. Saya dalam hati, Omitofo. Sulit ya. Nah kalau ini terus harus segera dibersihkan. Kalau enggak nanti kita seperti di penjara. Kita nggak punya kebahagiaan. Mau gaul sama Anu curiga. Mau berteman sama Anu nggak mau, nggak suka. Akhirnya hidup sendiri di jeruji besi. Bahagia nggak? Bahagia itu free. Kebebasan itu namanya bahagia. Menyapa semua orang di sini lalu dibilang, "Hai tante, aduh makin cantik loh." Lalu nanti yang lainnya bilang, "Ih tante datang ya, aduh seneng deh lihat tante." "Ih om tambah ganteng om, ya ampun om. Wih ini calon pemimpin." Kata presiden apa calon pemimpin? Rambutnya putih, dahinya banyak kerutan. Ya. Jadi itu pemimpin katanya. Apakah seperti itu ya? Nanti kita tunggu aja ya. Enggak. Jadi jangan ngomongin politik di sini, nggak boleh. Nanti saya ditangkap polisi gitu ya. Enggak tadi hanya contoh aja bercandaan. Oke. Nah, kemudian ini. Lantas bagaimana caranya bahagia? Yuk kita lihat nih ada cara bahagia. Kalau tadi racun namanya toksik. Kalau mau bahagia harus minum tonik. Tonik itu adalah vitamin, suplemen ya. Apa itu tonik? Nah nih, thankful. Nikmati yang ada. Kalau nggak ada apa-apa Pak, gimana Pak? Ya cari seada-adanya gitu ya. Nikmatin aja yang ada. Carilah yang dekat, carilah yang ada. Jangan yang nggak ada kita cari-cari, nanti stres, pusing. Gimana supaya semuanya ada? Ya kita bikin orang lain nyaman, nanti orang lain dekat sama kita. Jangan dekat sama kita, dia datang baru masuk. Heh kamu, nih saya kasih duit 20.000, ya sini kamu. Saya kasih duit 20.000, kamu beli rokok, beli kopi, beli Indomie, beli martabak, beli Coca-Cola, 20.000. Lah kayak zaman ospek dulu. Lah, terus dia buka begini duitnya. Balik. Om, ini nggak salah om. Udah, lu masih di sini lagi. Lu nggak tahu gue lapar. Oke, bawa tuh duit. Gue tadi minta apa? Rokok, Indomie, kopi, segala macam beliin. Pakai tuh duit. Ya om, kira-kira kalau kita perlakukan seperti itu, anak itu mau deket lagi nggak sama kita? Dia lihat kita dari jauh, usah deh Om Sandi, udah kabur. Dia nanti suruh nalangin lagi, bisa deh dikasih 20.000, mintanya banyak bener dah katanya. Preman pasar katanya, udah, jauhin. Orang nggak akan bahagia sama kita ketika kita menyiksa orang lain. Kita nggak bersyukur, akhirnya orang lain malas sama kita. Males dekat sama Pak Kosandi, dekat sama Pak Sandi, males dikerjain mulu.
Itu kita kurang bersyukur. Kalau bersyukur gini, oh ya udah, adanya kopi ya beli kopi, minum bersama. Adanya duit 20.000 ya sudah, lu mau minum apa? Mas, teh manis 5, karena orangnya berenam. Lah bapak nggak minum, kan gue minum kopi. Lu minum teh, gue beliin teh. Pesan begitu. Kalau saya biasa begitu, sehingga banyak orang-orang yang dekat sama kita. Bukan karena pengen dijajanin, enggak. Gini, kita mengeluarkan uang itu sebagai bentuk kepedulian kita, ya rasa syukur kita. Jadi orang mau nempel sama kita karena dia ingin merasakan aura dari rasa bersyukurnya itu loh. Aura dari semangat kebaikannya itu loh. Sehingga orang mau nempel sama kita. Kalau kita terus iri hati, ceritanya dengki, terus aduh capek. Setiap ketemu sama dia ceritanya iri. Wah lu tahu gak dia beli begitu. Itu dari korupsi tahu. Lu tahu gak? Gua suruh ikut kayak dia, gak mau gua. Terus besoknya, lu tahu gak Cici yang pakai baju kuning? Itu kan gila dia main apa? Lah tiap hari cerita kedengkian, tiap hari cerita keiri hatian. Capek gak dengernya? Kalau gitu mau gak orang dekat sama dia? Ya, oke. Yang kedua adalah berpikir maju. Suatu hari saya bertemu dengan seorang perempuan cantik, badannya bagus, jomblo. Karena dia adalah teman saya dan saya dengan teman saya itu ingin bermitra, maka otomatis dia dilibatkan dalam acara kami itu. Gak taunya dia itu sensitif, gampang curiga. Disangkanya saya mau jadikan dia pacarnya. Kok berpikirnya sejauh itu? Waktu itu anak saya yang pertama masih umur 5 tahun. Loh, padahal baru pertama kali bertemu langsung dia jaga jaraknya ekstrim. Loh maksud lu apa? Terus langsung begitu saya ngeliat gelagat dia, saya master komunikasi ya. Saya S2-nya komunikasi, saya biasa melihat gerak-gerik orang. Spesifikasi saya begitu, maka saya tahu Anda lelah apa enggak, Anda capek atau enggak, Anda bohong apa enggak, saya tahu. Kemudian, wah, dia kok gelagatnya begini, ekstrim gitu loh. Wah, langsung saya tembak begini. Sorry ya Ci, saya udah punya istri, saya udah punya anak 1. Saya nggak hobi koleksi istri, terus saya bilang gitu. Jadi Cici tenang aja deket sama saya. Saya langsung tembak begitu. Dan ternyata dia mesem-mesem, iya, sorry ya, soalnya orang-orang yang deket sama saya itu ujung-ujungnya pasti mau tidur bareng saya katanya. Astaga, saya bilang enggak, sorry, saya bukan orang kayak gitu. Ini karena saya sama si Koko ini aja nih, maka saya ketemu sama Cici. Jangan kayak gitu Ci, jangan samain sembarangan Ci, saya bilang. Harus berpikir maju, open minded, ininya open minded nih. Jangan gampang curiga, harus open minded. Gimana saya bisa kenal dengan Koko yang bajunya kuning atau Koko yang bajunya hitam kalau saya curiga? Kalau pikiran saya selalu memikirkan masa lalu saya yang buruk gitu. Berpikir maju dong, open minded dong. By the way, kita sampai jam berapa ya? Sekarang jam masih 10:30, keburu dong. Ya syukur. Maklum saya nggak bawa jam, lupa. Kalau pakai batik suka lupa jamnya. Kalau pakai tangan biasa, ingat. Ya jadi kembali lagi ke laptop. Seringkali kita terlalu berburuk sangka sama orang. Pengalaman buruk kita hidupnya terlalu banyak pengalaman buruknya sehingga kita selalu hidup dalam bahagia nggak kayak gitu? Do you happy with your attitude like that? Do you feel happy?
Come on, ayo lanjut. Nah, yang ketiga adalah nice, berbuat baik. Suatu hari sekarang kan kalau ngajar offline ya, saya ngajar di Bogor, saya datang lebih awal memang, saya suka hobinya datang lebih awal. Terus ketika saya selesai beli makanan, ada seorang mahasiswi, dia lagi jalan gitu, terus ada botol, dia nginjek botol, krek gitu. Terus dia nggak jalan begini, nggak ngeloyor, tapi dia balik ke belakang, terus botolnya ditendang. Ini botol ditendang gini, sambil jalan pelan-pelan. Ketika sudah ada tong sampah, dia begini, lalu dia buang. Plek. Simple. Tapi itu sudah dihitung sebagai perbuatan baik. Can you do that? Kadangkala ketika kita melihat sampah, padahal ada tempat sampah di dekat kita, ya sudah lewat saja gitu. Padahal kan bisa ditendang pakai kaki gini, pelan-pelan aja sambil ngobrol gini. Nah ketika itu ya begini. Lalu sudah dibuang ke tempat sampah, lalu pakai hand sanitizer. Steril lagi gak? Itu berbuat baik. Yang paling sederhana di dunia ini. It's very simple. Lalu gampang gak ngeluar duit? Itu memang perbuatan baik tingkat dewa ya. Berbagi uang itu adalah tingkat dewa. Tapi Bapak Ibu, saya perlu sampaikan di sini, kalau Anda mau bahagia, Anda mau merubah nasib, itu benar, saya alami. Semakin Anda tidak punya uang, tapi semakin Anda bisa memberi orang dengan uang Anda itu, Anda akan mendapatkan sesuatu yang amazing. Saya sudah alami. Dulu saya nggak punya rumah, tapi sekarang rumah saya lantai 2. Puji Tuhan, puji Sang Buddha. Kenapa? Ya itu saya menurut ajaran Sang Buddha gitu ya. Oke? Nah, itu namanya berbuat baik. Enggak, saya enggak lanjutin. Kalau lanjutin nanti beramal, beritu. Enggak, bukan topiknya ya. Mohon maaf Mami, mohon maaf Dedi ya. Kita bicaranya ini dulu ya. Jangan terlalu melebar, nanti lebar. Oke, ya berbuat baik begitu. Sudah pernah tersenyum belum sama orang? Kok kan pakai masker kok. Emang orang ngeliatan senyum kita? Oh kelihatan. Senyum itu ini ke atas. Beda ya. Sedih gini. Ini ke bawah. Mata ke bawah. Senyum ini ke atas. Coba Cik, senyum Cik. Nah, kelihatan kan? Sudah belum? Nggak usah banyak alasan. Oh pakai masker nggak kelihatan. Emang ada yang ngeliat bibirmu? Ngeliat ekspresimu. Sudah cukup membahagiakan orang. Ngeliatmu selalu mencerut. Enak gak? Tapi ketika melihat wajah kita selalu dipanai dengan keindahan. Cantik, senyumnya bagus, matanya indah. Seneng gak dekat sama kita? Wah seneng banget. Bukan berarti naksir. Wah orang dekat kok dibilangnya naksir. Capek deh. Emangnya lu siapa? Dekat-dekat kok naksir, dekat-dekat naksir. Ini nih, kamu sakit jiwa ya? Nanti orang dekat kok naksir, belum tentu. Emang kamu siapa? Ya ininya dibuka, pikirannya dibuka. Supaya banyak teman. Lalu yang keempat adalah mandiri. Kalau mau hidup bahagia harus mandiri. Selama Anda masih digantung atau tergantung dengan orang, Anda tidak akan pernah bahagia. Never happy. Saya kesini bawa mobil. Dulu saya nggak bisa nyetir mobil.
Istri saya selalu marah-marahin saya. Kamu udah dibeliin mobil. Mobil punya istri saya, bukan punya saya. Kamu udah dibeliin mobil, latihan dong. Masa saya nyetirin terus? Ayo dong. Nanti nabrak, kagak apa-apa nabrak, ada asuransi. Bener ya? Iya bener. Begitu digas nabrak jeder, diomelin juga. Lu ngegasnya pelan-pelan dong. Ya tadi kan udah bilang nabrak. Udah gak apa-apa, ayo gas lagi, belajar, akhirnya bisa. Mandiri, kalau mandiri enak gak? Minimal ke sini saya naik mobil kan sama anak saya, tetap wangi kan? Oh harum saya wangi gak? Daripada kalau saya nggak bisa naik mobil, naik motor kan? Anda mungkin, tutup hidung, udah pakai masker, pakai tangan lagi begini. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau bahagia, harus mandiri. Semakin mandiri Anda, semakin bahagia Anda. Kenapa? Karena Anda bisa berjalan di kaki sendiri. You can do everything what do you want. Apa yang Anda ingin, kamu bisa mendapatkannya. Senang, lebih happy daripada mau ke sini, nanti sama koko. Mau ke sini sama mami. Mau ke sini sama papi. Ntar kalau papi maminya meninggal, sama setannya. Jadi nyebelin ya, jadi nggak mandiri. Kalau mandiri enak. Istri saya sangat mandiri. Dia pergi kerja sendiri, pergi. Naik motor, naik mobil, dia bisa pergi sendiri, go. Bahkan ketika hamil, saya bilang, yang gua anterin lu ya. Gak usah aneh-aneh lu. Lah, lu yang aneh, orang lagi hamil lu naik mobil. Lu yang aneh. Udah gak apa-apa, gue kuat nih, lu gak tahu nih. Nih ada tato nih, Wonder Woman, katanya enggak, bercanda ya, tatonya enggak ada. Tenang aja sih, lu doain gue aja dari rumah. Ya udah, gue pasang hio ya, 3 ya. Ya enggak gitu juga, emang gue setan apa, katanya dipakein hio. Enggak, udah, lu percaya gue, ya oke. Hati-hati ya, oke. Yang penting makan, minum, saya sediain di mobil, udah dia berangkat sendiri. Hamil gede, sampai hampir 8 bulan. Sampai 9 bulan kalau nggak salah. 38 minggu kan 9 bulan ya. Hampir melahirkan. Masih naik mobil ke kantor. Saya bilang, udah lu cuti aja. Enggak sayang katanya. Pengen lamaan sama baby katanya. Ternyata begitu dilihat dari peraturan kantornya ternyata boleh. Jadi sebulan sebelum melahirkan itu boleh kerja di rumah. Jadi WFH. Bukan hitungannya cuti tapi WFH di rumah. Wah syukurlah, saya juga nggak terlalu takut kan. Waduh udah. Ya. Dia sangat mandiri. Bahkan waktu itu genteng bocor, lo bisa naik gak? Ya lu pikir aja, badan gua gede begini, tangganya begitu lagi kayu goyang-goyang. Ya udah sini gue yang naik. Lah serius panggil tukang aja? Enggak gue yang naik. Wah dia naik ke atas. Dia ketok, yang hati-hati yang, udah tenang aja, gampang ini mah, buset, gampang. Itu mandiri, membuat dia bahagia, membuat kita orang di sekitarnya bahagia. Makanya, I'm very love her. Saya sangat mencintai dia. Kenapa? Karena hidup bersama dia banyak warna. Ya kan? Kalau mau bahagia jadilah seperti istri saya itu. Bisa mewarnai hidup orang lain yang monokrom gitu ya. Ini lama-lama nanti kita cerita lagunya Tulus gitu ya, monokrom. Oke, terus yang terakhir adalah menjaga diri. Menjaga diri, itu membuat kita bahagia. Gimana kok? Ya kalau udah hujan ya pakai payung, pakai topi. Itu namanya jaga diri. Kalau naik motor ya pakai jaket, pakai helm. Itu namanya jaga diri. Kalau sehat tuh bahagia loh. Daripada sakit, ada sakit. Kemarin saya kecolongan. Saya entah makan apa, akhirnya saya seisi perut saya itu seperti mesin juicer. Keluar terus kotorannya, cair terus selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya mau gak mau saya diopname, saya masuk rumah sakit.
Mau gak mau, karena udah lemes banget, makan gak bisa. Asam lambung naik terus, sampai muntah. Itu sangat menderita, seperti saya di neraka. Badan saya disiksa oleh perut sendiri kan. Wah, sakit sekali. Wah, terus, wah pokoknya udahlah, Anda tahu lah ya. Akhirnya saya diopname. Sejak itu saya gak mau sakit lagi, saya tobat, saya gak mau sakit. Saya mau menjaga diri saya lebih baik. Saya kurangin makan gula, sampai sekarang saya kurangin makan gula. Bukan karena saya diabetes, bukan. Tapi karena memang saya kurangin makan gula. Usia sudah 40, kepala 4 saya. Jadi kalau saya tidak kurangin gula, nanti saya diabetes. Parah, anak saya masih kecil-kecil. Saya mulai jaga diri, ya, careful sama diri sendiri. Supaya apa? Kita bahagia. Akhirnya ketika saya sehat, saya senang gak bertemu dengan Anda semua di sini? Saya bahagia gak? Kita bisa gak ketawa bersama? Yes. Itu adalah buah dari saya menjaga diri. Nah, ya kan? Luar biasa kan? Oke, makanya rajin-rajinlah minum tonik. Ingat, selalu ingat tonik untuk hidup bahagia. Cuma 5 aja kok nih, tonik. Ya, minum aja terus toniknya nih. Wah. Nanti selalu bahagia, hidup sehat, hidup bahagia gitu ya. Oke, nah kita lihat ada sebuah tayangan. Silakan disimak dulu. Bisa tolong digedein dikit. Thank you ya. This shy little thing when you first came out, and then you sing and you're like a lion. I mean, genuinely incredible. Howie, what did you think? Oh my God, you are not from this era. You're from a whole different era. And I'm a huge Janis Joplin fan, and there's a story, if you ever watch the documentary, Clive Davis, he goes to the Monterey Pop Festival, and he sees this young girl that nobody has ever seen before, that nobody knows. It was the first time Janis Joplin got signed. And that changed her life. Do you know that story? Yeah. I'm not Clive Davis. I'm Howie Mandel, and I can't sign you to a record deal. The only thing I can do for you, young lady, is give you...
film tadi ya, itu menunjukkan bahwa ketika kita mulai bisa mereduce toksik yang ada di dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang membuat kita tercengang. Kesempatan-kesempatan yang lebih indah buat hidup kita. Maka dari itu, saran saya adalah Anda, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, Anda pilihlah bahagia. Mulai dari sekarang, hiduplah lebih bahagia. Hiduplah lebih nyaman, membuat orang lain nyaman. Kenapa? Karena bahagia itu membuat hidup kita lebih dari yang lain. Baik, sekian dari saya Sandi Ogoe. Terima kasih, Namo Buddhaya. Kalau ada pertanyaan mungkin masih ada waktu, silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Masih ada 15 menit lah ya, kurang lebih ya. Berapa? 10? Ya, ada yang mau tanya enggak? Mungkin junior, Koko Cici, Papi Mami, mungkin kalau mau tanya silakan. Baik, kalau enggak ada saya akhiri ya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya kembalikan ke MC. Sampaikan dapat dipraktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita membaca parita, bermeditasi, dan mendengarkan Dhamma Desana, mari kita melengkapi kebajikan dengan berdana paramita dengan iringan lagu Dhamma Paramita bersama-sama. Marilah kita Berdana untuk kepentingan Dhamma, semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama atas dananya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk pengembangan Buddha Sasana. Untuk selanjutnya, mari kita melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur dan sanak keluarga, dengan harapan semoga mereka turut bersukacita atas kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini, dengan membacakan Parita Etawata.
handamayang etawata di etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati sidia etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabah sampati sidia akasata cabumata dewa naga mahidika unyang tang anumodit wacirang rakantu loka santi akasata cabumata dewa naga mahidika unyang tang anumodit wacirang rakantu Indonesia idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu lokoca raja bawatu damiko akasata cabumata dewa naga mahidika unyang tang anumodit wacirang rakantu sasanang akasata cabumata dewa naga mahidika unyang tang anumodit wacirang rakantu desanang akasata cabumata dewa naga mahidika nyang tang anumodit wacirang rakantu wihara samakidam akasata cabumata dewa naga mahidika unyang tang anumodit wacirang rakantu para dermawan akasata cabumata dewa naga mahidika nyang tang anumodit wacirang rakantu mang parangti sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa. Semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa. Semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa. Semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi
para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat, serta selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah atau pimpinan berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi ajaran. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi pembabaran dhamma. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi wihara Samakidam. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi para dermawan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Mari kita tutup puja bakti hari ini dengan kembali membacakan Parita Namakarapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sedama. Terimalah salam kami dalam dhamma. Sotihotu Namo Buddhaya.